efektif mana Instagram dan TikTok? Mau jalanin konten itu tuh harus dari guideline-nya apa dulu, campaign-nya apa dulu, nanti baru aku kerjakan ke storyboard-nya. Kita tuh banyak banget yang dibantu dari tools-tools teknologi zaman sekarang. Mungkin bisa pakai Meta, kita ngaturnya pakai Instagram, Facebook, itu tuh benar-benar dimudahin banget. Oh, penting algoritma atau isi konten? Boleh ikut tren, tapi tetap harus on track. Lebih milih follower banyak atau jumlah tayang banyak? Podcast IPK 57. Selamat datang di IPK 57. Ini podcast kok, podcast yang gak ada di KRS. Yeay! Seperti biasa, bersama dengan Raja Podcast Madiun Raya, kakak Kuyon. Bersama dengan Tori Andromeda, dan untuk hari ini seperti biasa kita akan mengundang narasumber tamu saya. Dan seperti biasa juga, selalu cewek, selalu cantik, selalu berprestasi, selalu punya cerita yang menarik pastinya untuk dibagikan ke teman-teman semuanya, Sobat Maju. Dan untuk hari ini kita akan membahas tentang content creator. Bukan content creator ya, creator ya. Bersama dengan tamu saya yang sudah ada di depan saya, langsung saja. Desinta! Gimana akhirnya nongol di depan kamera? Agak grogi. Soalnya selama ini aku selalu di belakang kamera. Makanya, Desinta ini selalu menjadi orang yang selalu di balik layar. Intinya mempersiapkan something. Tapi tidak yang disorot banget gitu. Ya walaupun kemarin sempat masuk koran sih sebenarnya, ya kan. Nah, biar sekali-kali akhirnya nongol di kamera dan kamu bisa membuka semua misteri yang mungkin selama ini tertutupi gitu. Deg-degan nggak sih? Terima kasih banyak Desinta udah mampir ke IPK 57. Kamu baru tahu kan kalau Maju Hardware punya kayak gini? Baru tahu Ya, karena Maju Hardware itu tidak hanya sekedar store, iPhone, gadget, dan lain-lain, laptop ya, tapi juga kita berkreativitas dengan Maju Media Kreatif gitu. Nah, malam ini kita pengen ngobrol sama sesuatu yang nggak jauh-jauh dari gadget. Gadget itu kan alatnya, isinya banyak gitu. Salah satunya konten kan, sosial media. Kayaknya kamu juga sekarang sibuknya ngonten-ngonten gitu nggak sih? Iya, aku sibuknya ngonten sekarang. Nah, itu coba jelasin, Des. Kamu sehari-hari ngapain sih sebenarnya? Nah, kalau aku ini tuh sekarang tuh lagi kerja di balik layar. Di balik layar? Di balik layar. Jadi bukan content creator yang di depan layar. Jadi itu ada kan misalnya. Oh gitu? Iya, jadi kan ada kan beberapa content creator dia juga ada in frame gitu di Iya, biasanya content creator yang akhirnya dianggapnya influencer itu tadi ya. Yang kalau visit tuh, please lah content creator ya. Bisa nggak sih kalau kalian tuh di endorse brand tertentu tuh, ya nggak apa-apa sih, tapi ketika itu sudah terlalu banyak dan terlalu sering. Iya. Terus kameranya ngikut gitu. Iya. Maksudnya, ya coba cari yang lain lah. Gitu. Itu ngedeskripsiin siapa? Hah? Siapapun yang dulu aku juga gitu, cuman dulu. Lama-lama boring gitu. Iya, kok konten ya gitu-gitu terus gitu ya. Kalau visi itu ya kameranya disuruh ngikut gitu. Kan logonya tempatnya. Iya. Terus Iya, oke. tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu cari juga yang bagian beda. dari konten kok. Bagian dari konten. Walaupun kita juga harus cari referensi yang lain biar konten itu menarik. Betul sekali. Nah, uniknya adalah Desinta ini konten kreator tapi bukan yang seperti itu. Iya. Berarti seperti apa, Des? Jadi tuh aku produksi kontennya itu sendiri, tapi aku bukan content creator as a person, tapi content creator as a brand. Jadi aku bawa brand. Jadi aku tuh sekarang kesibukannya kerja di 2 perusahaan, tapi dalam satu holding yang sama. Yang satunya itu di di F&B, yang satunya di real estate. Nah itu kan juga 2 bidang yang berbeda ya. Apa tuh? Yang F&B apa namanya? Yang F&B itu aku di PT Pangan Unggul Sentosa membawahi Serasa Desa. Oh, Serasa Desa. Ya, Serasa Desa. Kalau yang Ko Niko satunya, dan Ko Kelvin. Iya. Kakak beradik kaya raya.
Iya dong, bisnisnya banyak. Iya, itu harus dicontoh juga loh. Iyalah, Iya. inspirasi bisnismen gitu ya. Iya. Berarti di push ya, Pangan Unggul Sentosa. Iya, di push. Di Selasa Desa. Selasa Desa, terus yang satunya ada di PT Infinity Land Development. Oke. Itu membawahi di Eleva Residence. Oh, berarti dua segmentasi yang berbeda Iya, ya? itu dua segmentasi yang berbeda banget. Yang satunya food, yang satunya real estate. Oke. Itu kan juga pastikan juga mikir bingung gitu loh mau konten apa karena kan satunya makanan, satunya perumahan. Itu bukan hal yang mudah ya buat aku kalau mau konten-konten kayak gitu. Nah, kalau konten berarti ketika kamu tidak ada di depan kamera, ini kita sebenarnya temanya akhirnya ke digital marketing ya, Des. Iya, digital marketing itu zaman sekarang sangat penting sekali ketika sebuah perusahaan atau sebuah brand itu sudah mulai aware dengan digital marketing, insya Allah efektivitas untuk promosinya lebih cepat, lebih kena ke netizen. Karena ya sekarang tuh kayaknya ngiklan tuh pakai baliho, pakai papan spanduk bla 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 udah nggak zaman nggak sih? Iya, sekarang tuh teknologi kan lebih memudahkan kita kan. Iya. Kayak semua sosmed gitu. Iya, semua sosmed. Semua tuh sosmed. Apa namanya? Nah, kalau biasanya iklan itu pakai baliho itu nggak efektif mungkin ya. Itu kita bisa beralih ke ads yang lewat dari sosmed. Kita tuh banyak banget yang dibantu dari tools-tools teknologi zaman sekarang. Mungkin bisa pakai Meta, kita ngaturnya pakai Instagram, Facebook. Itu tuh bener-bener dimudahin banget. Tinggal kita pinter-pinter ngatur budgetingnya berapa, target marketnya siapa. Itu juga content planner yang ngatur. Oke, dan gitu. itu adalah tugas kamu? Ya, tugas aku yang sekarang ya. Berarti bukan content creator dong ya? Content planner? Content creator bisa gini. Jadi content planner itu kan juga bagian dari content creator kan. Nah, itu tuh satu kesatuan. Jadi itu ada juga sosmed spesialis juga kalau Mas Tori tahu ya, sosmed spesialis. Jadi itu kita tuh bagian dari sosmed spesialis tersebut. Cuman kenapa kok aku ini nyebutnya content creator? Karena aku itu memang memproduksi konten. Nah, memproduksi konten itu tadi juga nggak jauh beda dari kita ngatur jadwal. Misalnya nih, aku tuh nggak cuman kayak ngupload terus bikin caption doang. Kerjaanku nggak kayak gitu. Tapi kan kebanyakan orang kan pasti orang ngiranya, oh enak ya jadi content creator itu cuma kerjaannya ngupload sama bikin caption doang. Padahal tuh lebih dari itu. Kita juga harus ngatur jadwalnya kapan. Terus habis itu mikirin konten ini mau dibawa kemana. Terus nyampe nggak target pasarnya kita tuh kalau misalnya mau bikin konten. Kayak gitu. Terus ada juga kan kita juga bikin ini tuh masuk ke konten type apa, jenis pilar kontennya apa. Jadi nggak segampang itu. Oke. Gitu. Saya setuju banget sama apa yang dibilang sama Desinta, termasuk saya tuh pernah nge-share hal ini ke sebuah, waktu itu sempat di seminar. Oh, seminarnya Maju juga waktu itu. Seminarnya Maju juga waktu itu di kampus, saya tuh bilang, konten kreator itu kita sebenarnya, bukan hanya orang-orang yang followersnya puluhan ribu, enggak. Buat aku ya. Jadi konten kreator tuh kalau kita membreakdown dari bahasanya sendiri, dari maknanya sendiri, konten kreator, pembuat konten. Di situ aku berkesimpulan bahwa ketika kalian tuh posting apapun itu ya, di Instagram misalnya, di sosmed, di Instagram, di TikTok, foto selfie gitu aja. Selfie yang terus di-upload, that's a content. Apalagi kalau bukan konten kan. Ya kontenmu ya selfie. That's enough gitu. Maksudnya konten kreator memang tidak melulu selalu berhubungan dengan brand atau berbayar lah. Kasarnya kamu bikin konten lucu yang ya iseng-iseng ya. Itu namanya juga konten. Tapi kan juga segmentasinya kan berbeda-beda. Betul. Disesuaikan sama apa yang jadi kebutuhannya kita. Betul. Contohnya kayak misalnya, oh kamu suka selfie. Ketika mukamu juga ternyata menunjang untuk selfiemu cantik terus atau ganteng terus, bukan tidak mungkin akhirnya kamu menjadi konten kreator make up misalnya. Atau brand-brand ya apapun lah ya. Karena pada akhirnya menguntungkan diri sendiri. Sesimpel kamu selfie dan kamu mengupload di sosial media itu adalah konten gitu loh. Dan konten tidak selalu video kan. Foto pun juga. Foto pun itu juga termasuk konten. Itu artinya yang kamu lakukan selama ini di kerjaanmu secara detail ya, Des. Itu seperti apa misalnya?
Kalau aku nih sehari-hari di kantor, misalnya kayak gitu tuh, karena aku ini membawahi 2 perusahaan, jadi itu aku pasti bikin plan, biar nggak jadwal planning antara konten dari 2 perusahaan ini atau 2 brand yang aku pegang sekarang itu nggak bertabrakan gitu jadwalnya. Nah, mereka ini as a brand pasti bawa aku sebagai personalnya ini yang menjalankan tugas-tugas itu juga pasti diberikan guideline. Nah, pastikan kayak podcast kayak gini itu kan nggak jauh juga dari deadline biar kita tuh nggak keluar dari konteks. Betul itu biar nggak keluar dari konteks. Karena kalau udah keluar dari konteks itu pasti as a brand itu juga nggak akan nyampe target market pasarnya kayak gitu. Kan nggak mungkin juga aku lagi ngobrolin Desinta tentang digital marketing terus tiba-tiba aku tanya, Des kamu suka mabuk nggak gitu misalnya. Oke, lanjut. Intermezzo yang ya kayak gitulah. Maksudnya kita tuh pasti juga punya guideline. Nah, akhirnya dari guideline itu kamu menjadwal itu berarti? Iya, pasti aku jadwalin dan itu tuh nggak semudah yang orang bayangin tinggal jadwal Senin ini, Selasa ini, enggak loh. Jadi kita tuh ya jadi yang bekerja, aku yang bekerja gini udah nge-breakdown guideline itu kayak gimana maunya brand karena kita juga punya SOP itu tadi balik lagi karena aku nggak content creator as a person mungkin kalau aku content creator as a person aku mau konten apa aja sesuka hatiku betul. Kayak gitu jadi aku mau konten ini itu nggak diatur karena aku ini as a brand gimana sih cara bawa identity brandnya ini jadi lebih naik jadi lebih tertata kayak misalnya kalau misalnya aku bawa makanan ya gimana sih orang tuh ngelihat makanan ini tempting. Apa itu tempting? Kayak menggiurkan gitu. Iya. Mas Tori. Kayak gitu. Terus gimana kalau misalnya real estate orang tuh kalau ngelihat perumahan itu pengen rasanya tinggal di perumahan yang nyaman, mewah, mentolo tuku lah ya. Ya, mentolo tuku ibaratnya kayak gitu. Jadi itu kita tuh harus punya tanggung jawab atas guideline yang kita kerjakan. Dari guideline itu pasti mereka juga punya campaign-nya sendiri-sendiri. Nah, dari campaign itu nanti baru turun ke storyboard. Itu yang aku kerjakan sama ini. Jadi sampai detail aku itu mau jalanin konten, itu tuh harus dari guideline-nya apa dulu, campaign-nya apa dulu, nanti baru aku kerjakan ke storyboard-nya. Keren sih. Itu kamu belajar sendiri atau sempat belajar yang mungkin, saya nggak tahu ya, apakah ada les konten atau ada loh kursus mungkin ya? Ini sih ada kursus juga, terus ada sertifikasi juga. Betul. Sekarang tuh kita dimudahkan banget ya, banyak banget yang udah bikin sertifikasi seperti itu tuh banyak banget Mas Tori. Tapi secara legalitasnya gimana? Itu sudah diakui. Ya, sudah diakui. Itu kalian bisa carilah nanti di Instagram, di web itu banyak banget kok. Dan Desinta sempat ikut kayak gitu atau otodidak belajar sendiri? Sempat ikut tapi bukan kelas yang perpanjang ya. Tapi aku rencananya pengen ikut kayak gitu biar nambah wawasan lagi. Gitu. Next pengen ikut kayak gitu. Iya, tapi FYI Mas, aku tuh sebelumnya emang bukan dari brand ya. Jadi belajar kayak gini tuh aku memang langsung dari waktu aku terjun ke perusahaan ini. Jadi memang diajarkan, nggak semena-mena aku kayak belajar sendiri gitu enggak kok. Pasti diajarkan. Karena aku sebenarnya jurusannya bukan kayak digital marketing gitu di kuliahan. Dulu apa? Administrasi publik. Administrasi publik. Berarti sangat jauh ya. Tapi administrasi publik tuh pelayanan, pemerintahan kan? Iya, pelayanan. Service juga kan akhirnya. Iya, service juga, tapi kan beda tetepan. Iya sih. Iya, itu beda kok. Tapi ada ilmu yang di kuliahan yang akhirnya bisa kamu bawa di digital marketing nggak? Ya etikanya aja sih, kayak etika gimana etika ini ada kok, pasti ada kayak di dunia kerja gitu pasti ada. Oke. Berarti yang kamu balik lagi ke topik tadi ya, yang kamu lakukan di kantor, content planner, content creator, membuat konten itu berupa apa saja? Foto, video kah? Ya itu tapi aku juga by tim juga ya Mas. Jadi nggak cuman aku sendiri yang bekerja. Aku yang ibaratnya aku otaknya. Nanti yang eksekusinya itu by tim juga. Aku juga ada dibantu sama desain grafisku juga. Anda punya anak buah berarti? Bukan. Partner kerja. Tapi bukan anak buah ya. Iya.
anak buah. Tapi kan kamu yang nge-planning semua kan? Iya, aku yang Istilahnya planning. grand design-nya kamu? Ya, istilahnya gitu, grand design-nya aku. Jadi nanti kalau misalnya nih ini misalnya Mas Tori nih ya, nih partner kerja aku desain grafis, kamu bisa editor kayak gitu. Aku maunya dibikin kayak gini. Nanti kamu sebagai ini, footage-nya kayak gini, maunya kayak gitu. Tapi tetap by approval juga, karena nggak semena-mena aku tuh juga gambling ya, maksudnya gamblang langsung ACC kayak gitu nggak, karena juga harus itu tadi harus disesuaikan. Terus kita gini Mas, kalau bikin konten kadang kan sekarang di zaman sekarang tuh ngikutin tren kan, ngikutin tren. Karena biar arusnya lah. Kena arusnya. Tapi nggak semuanya tuh harus diikutin tren. Boleh ikut tren, tapi tetap harus on track. Iya, tetap harus on track. Ya misalnya joget-joget, dibuat kira-kira abang kan maksudku begitu. Masalah statue ya, contohnya kayak gitu. Itu bisa dibilang sebuah tren di sekarang ya, di 2025. Tapi kira-kira masuk 2025? Ya, 2025. 2020 tadi. Jadi tren itu tuh kira-kira masuk nggak ya buat sebuah brand? Kalau dibuat joget-joget, terus pesannya tuh masuk nggak? Misalnya kita udah statue, terus ada teksnya, beli dong perumahan di sini. Kira-kira relate nggak? Enggak kan? Pesannya nggak akan masuk kan? Tapi beberapa konten, ini aku akhirnya bilang ya, di beberapa postingan bersponsor, itu tuh kayak gitu, Des. Nah, mereka joget-joget, mungkin tidak relate dengan jogetannya ini dengan brandnya, cuman tetap dilakukan dan ya aku nggak tahu ya itu termasuk FYP apa enggak. Cuman waktu itu sih di bersponsor gitu loh. Kayaknya sih nggak FYP sih, cuman dia karena bersponsor akhirnya mampir ke brand aku gitu. Itu gimana menurutmu? Nah sekarang aku balikin lagi. Kalau misalnya Mas Tori nih kayak pengen cari rumah yang udah Mas Tori bayangin. Kalau misalnya nggak lihat kontennya yang Mas Tori gitu kayak aku kok ini gini ya. Kalau misalnya joget-joget emang relate ya? Berarti ini dibalikin ke aku sebagai calon pembeli berarti ya? Iya, calon pembeli. Enggak sih. Nah, kayak karena gitu. Ya sesimpel gini, aku pengen beli rumah nih. Rumahnya kan harus nyaman, harus parkirnya seberapa sih? Terus tiba-tiba ada nongol cuma joget-joget doang. Abang, bukan maksudku begitu. Di belakangnya mungkin rumahnya gitu. Iya. Kayaknya aku nggak peduli sih itu. Itu juga maksudnya kalau misalnya di belakang rumahnya Mas Tori pun juga bisa. Iya. Jadi memang harus boleh kok ngikutin tren, tapi memang harus disesuaikan sama kebutuhannya juga. Nggak apa-apa kayak gitu nggak apa-apa, tapi tetap harus pesannya harus nyampe. Apa dulu? Kalau misalnya nih yang aku bawa nih real estate ya, ya udah aku tinggal nyesuaiin aja. Gimana sih orang tuh caranya pengen punya rumah tuh bayanginnya gimana? Oh ya udah aku bikin konten a day in my life. A day in my life-nya di rumah. Iya. Jadi aku bikin segmen-segmennya kayak gitu. Jadi orang bayangin, a day in my life kalau punya suami di rumah minimalis tuh kayak gini ya. Jadi orang tuh tertarik gitu. Kayak homey banget rumahnya. Betul. Kayak misalnya ngonten di rumah, kayak misalnya di Eleva gitu ya. Day in my life di rumah Eleva gitu. Saya bangun tidur. Terus di samping ada istri. Main dulu maksudnya. Enggak. Sorry. Ya maksudnya main masak-masakan. Terus habis itu disorot mau mandi, disorot kamar mandinya. Terus sebelum kerja goreng telur dulu terus diliatin dapurnya kayak gitu kan. Itu mungkin lebih dekat dan relate nggak sih? Iya, itu lebih dekat dan relate dan sesuai gitu sama apa yang kita konsumen mau. Biasanya tuh kayak gitu. Jadi tuh konsumen tuh lebih banyak membayangkan. Nah, tugas kita jadi content creator itu tuh nyampein pesan itu loh ke konsumen itu tadi. Jadi akhirnya nyampe ya pesannya. Walaupun secara tidak tersirat, aku tuh kayak nggak tahu itu mau beli apa enggak. Yang penting kan kita juga nggak pernah melihat, maksudnya kita nggak tahu kan orang itu mau beli. Yang penting tertarik aja dulu. Kalau udah tertarik itu kita juga mudahin sales marketingnya juga akhirnya. Ya tapi kalau ngomongin tertarik atau enggak, aku pun yang nggak punya duit misalnya tertarik aja lah. Tapi kan nggak beli. Karena belum nggak punya duit gitu loh. Iya. Pertanyaan cepat buat Desinta. Lebih milih follower banyak atau jumlah tayang banyak? Kalau aku jumlah tayang yang banyak. Kenapa?
kalau follower itu, kadang follower itu belum tentu mengikuti alurnya loh ya Mas. Kalau ini menurutku ya. Kalau tayang itu jelas dilihat. Maksudnya gini, insight tayangan itu jauh lebih penting menurut aku. Karena secara langsung kalau misalnya mengikuti aja, itu juga belum tentu orang itu ya udah, maksudnya mungkin mengikuti tapi kayak apa namanya ya udah nanti aku lihat konten ini, karena aku pribadi itu kayak melihat apa namanya, aku ngikutin ini juga nggak terlalu begitu ini, karena aku cuma dapetin info-info yang penting aja menurut aku. Tapi kalau tayangan itu reach out-nya kita aja itu bisa dilihat. Insight dari reach out-nya kita tuh bisa dilihat gitu loh. Ketika jumlah tayangnya banyak, tapi kan belum semua orang yang nonton itu juga tertarik kan, Des? Iya, belum tentu semua orang juga tertarik. Kayak misalnya kamu ngiklanin ya rumah itu tadi misalnya. Jumlah tayangnya misalnya 100.000 tayangan gitu. 100.000 orang itu kan juga tidak semuanya punya duit untuk beli rumah. 100.000 orang itu juga tidak semuanya tertarik dengan rumah yang kamu promosiin gitu. Itu gimana berarti? Nah itu tadi kita kan juga nggak bisa ngatur dia mau atau enggak kan. Yang penting kan pesan ini tersampaikan. Tertarik enggaknya orangnya itu kan juga kita nggak tahu. Tapi as content creator itu tadi, yang penting kita sudah menyampaikan dan jumlah tayangan itu juga bisa kita lihat. Oh berarti misalnya dalam tayangan durasi sekian ini dari budgeting kita yang sudah iklankan ini tuh masuk enggak? Dilihat nggak sampai akhir, itu kan juga ada datanya juga kan. Tapi karena aku ini cuman content creator, jadi nggak by data, jadi aku belum melajari sampai situ kayak gitu. Tapi menurut aku itu lebih efektif ketika menyampaikan pesan daripada hanya mengikuti aja ya, daripada mengikuti aja. Karena kalau sudah tersampaikan lewat iklan itu tadi, menurutku udah works, walaupun kita nggak tahu juga itu dia juga bakal beli atau enggak. Menarik. Ketika Desinta bilang lebih penting jumlah tayang daripada followers, sepertinya aku setuju. Aku nggak tahu ya algoritma Instagram, salah satunya Instagram ya. Aku marahin yang TikTok juga gak aktif juga sih. Neng Instagram itu, jadi gini, aku tuh follow banyak orang kan. Followingku kan ada 1.000 sekian lah. Tapi tuh yang muncul di story yang di atas, orangnya itu terus. Padahal orang yang nggak pernah muncul, pas tak cek, dia tuh bikin story. Nah, kayak gitu loh. Kenapa ya? Maksud gini, akhirnya kan aku follow dia tuh nggak guna, seolah-olah Loh kok storymu nggak muncul di aku? Padahal aku juga nggak mensenyapkan, dia juga nggak membisukan misalnya. Tapi kok yang keluar tuh orangnya ya itu terus gitu. Orang yang tak follow mungkin beberapa tahun yang lalu tuh nggak pernah muncul lagi gitu. Tapi memang selalu ya, kita juga nggak bisa menyalahkan teknologi atau sosmed sekarang ya. Karena algoritma semua sosmed itu pasti beda-beda juga. Dan itu setiap mungkin hampir sekarang setiap harinya berubah ya. Apalagi AI udah juga menguasai juga. Betul. Jadi kita nggak tahu apa algoritma. Mungkin sekarang bisa jadi kayak gitu yang Mas Tori rasakan. Bisa jadi nanti berubah lagi. Jadi kita harus tetap on track ngikutin sih. Kayak kemarin kan sempet kamu suka ini nggak sih ngecekin view? Itu kan yang terbaru. Yang story itu tuh yang atas adalah yang terbaru katanya. Nah kemarin kan enggak. Yang paling sering berinteraksi dia paling prioritas. Maksudnya ketika kamu swipe ke atas kan kelihatan yang udah lihat story kamu. Nah yang dulu tuh orang yang di daftar atas tuh orang yang sering interaksi sama kamu. Sekarang enggak katanya. Orang yang paling atas ya orang yang baru lihat. Kayak WA. Oh, kayak WA. Kayak WA. Katanya sih gitu. Nah, akhirnya berubah lagi gitu loh. Nah, dengan perubahan yang serba cepat ini, akhirnya kamu sebagai content planner and content creator, gimana ngikutinnya, Des? Tetap susah apa? Susah banget sih Kak. Ini menurutku aku memang ngalaminya susah banget. Ini menurut aku pribadi karena kita harus dituntut cepat ngikutin tren yang ada, terus perubahan yang ada. Kalau misalnya sedikit aja kita udah melengos ibaratnya. Melengos ya, Siti. Itu berubah lagi trennya. Terus apa yang bikin dia naik, apa yang bikin itu turun?
ya itu kayak susah gitu kalau nggak diikutin. Tapi Iya, tetap iya, iya, tetap harus oh iya kayak gini. Tetap harus di apa spesifikasi lebih lanjut lagi. Nggak bisa yang serta-merta aku kayak ya wis iki tak ikutin, ini tak ikutin, ini tak ikutin. Tidak kayak selalu gitu. ikut arus lah ya. Ya, tidak selalu ikut arus tapi tetap ngikut lah, tetap ngikut. Sekarang kan juga baru-baru ini ada yang AI yang udah bikin video itu dari Ya, prom. Nah, bener, itu juga bener. nakutin banget ya. Iya, Maksudnya- kemarin aku sempat posting di Oh story iya, ya. Mas Story sempat posting ya? Iya, aku sempat berpikir bahwa wah, jangan-jangan peranku sebagai presenter aku lebih Digantikan. Iya, aku akan lebih pensiun dini gitu. Karena bener-bener gerakannya deh. Iya, ini ngeri banget, sumpah. ini yang dirasakan semua orang ya. Maksudnya Iya, iya, mungkin iya. yang aku juga ya. Maksudnya aku yang berhubungan dengan teknologi juga dan ini semua nih, ini Iya, semua. iya, iya, ini iya. semua nih bisa jadi nanti kita yang digantikan oleh AI itu Betul. dari suatu prom. Digantikan oleh robot ya. Iya, makanya kayak gitu tetap kita harus ya nggak apa-apa kita ngikutin perkembangan zaman asal tetap harus positif lah, nggak yang negatif kayak gitu. Buat kamu, apa pendapat kamu tentang orang yang skeptis dan mungkin tidak peduli ya sama digitalisasi dan perkembangan teknologi ini? Menurut aku kenapa ya maksudnya kenapa ya? Kenapa Iya, ya kok makanya ada aku orang juga kayak bingung gitu? Kenapa ya? Karena gini, kadang aku menganggap ya akhirnya kan sebenarnya aku semakin kesini tuh berpikir bahwa sosial media itu bisa buat kita tuh dapat rezeki, Iya, dapat cuan. di era sekarang loh ya. Nah, makanya, Apalagi di era sekarang. Makanya. Even orang tua pun aja juga nggak mau kalah, betul. ya kan? Gitu kok ada juga anak muda yang nggak terlalu peduli dengan sosial media gitu. Menurut kamu gimana? Kalau menurut aku itu rugi sih. Rugi ya? Rugi karena ini di era sekarang itu kita udah dimudahkan banyak akses. Misalnya nih, itu sekarang host live, affiliate. Betul. Itu mereka bisa dapat kalau mereka tahu nih Ya, ya, biaya ya. penghasilan affiliate itu berapa juga pasti ngiler kali Ngiler, ya. Ngiler. Bisa Pasti. 2 atau bahkan 3 digit. Ya. Ya. Kalau itu rutin loh ya. Ya. Ya itu maksudnya kalau nggak mau ngikutin arus teknologi yang sekarang itu rugi sih menurut aku. Itu ngerugiin dia pribadi juga. Iya, Maksudnya iya, kayak iya, iya. kenapa gitu? Iya, Emang iya, kamu iya. mau ketinggalan zaman gitu loh? Iya. Apalagi itu tuh bener-bener bisa mendatangkan cuan, rezeki Iya. buat kamu. Maksudnya gini, kamu bilang kamu persetan dengan teknologi, Iya. tapi kamu butuh uang kan? Kamu lapar kan? Iya, tapi walaupun dia bilang kayak persetan dengan teknologi, padahal dia juga nggak tahu loh. Dia tuh disandingkan dengan teknologi juga sekarang. Iya. Mungkin oke lah kalau dia bilang kayak gitu nggak punya HP. Ya, Kayak gitu ya udah iya, persetan iya, sama iya, teknologi iya. karena aku nggak punya HP. Tapi kalau punya HP, ya kali Thomas misalnya pengen belanja-belanja. Nah, atau mungkin sesimpel kamu masa sih nggak butuh WhatsApp untuk komunikasi sama temanmu? Itu loh. Sesimpel itu aja. loh. Sesimpel itu aja loh. Even orang tua pun aja juga nggak mau kalah ibaratnya kayak gitu. Iya. Tapi emang semakin ngeri banget sih. Iya. Nah, pernah nggak, Des? Nah ini dari pengalaman kamu bikin konten di perusahaan kamu, pernah nggak bikin konten terus gagal? Gagal dalam arti gini, Oh, nggak benar, efektif, viewersnya dikit, tidak bertambah followers, dan mungkin efek paling buruknya adalah katakanlah makanan yang kamu promosiin itu misalnya di resto kamu itu tuh nggak laku gitu. Pernah nggak? Bukan lebih ke gagal ya Mas. Nah. Ini tuh kalau misalnya makanan antara makan yang nggak laku dan sebagainya itu tuh sudah jadi tanggung jawab outlet ya. Oke. Jadi kita ini hanya menserviskan di digital marketing aja. Kalau menurut aku loh ya sebagai content creator, ya mungkin aku promosiin ini, misalnya kok nggak nyampe goal ya, kok ini kok jarang laku dan sebagainya. Ya udah, aku caranya tinggal up lagi. Gimana caranya orang itu mau gitu beli itu kayak gitu. Misalnya mungkin dibikin kayak misalnya gini, di Strades itu katakanlah dia dibikin festival yang setiap 3 bulan sekali itu ada. Nah itu kan Serasa Desa kan sering kan kayak gitu. iya, sering kayak gitu. Jadi itu juga merupakan campaign kan. Berarti itu kan juga tugas content creator biar gimana sih? Ini tuh outlet biar tetap rame gitu. Iya, biar tetap rame gitu. Oh, ya udahlah, kita kerjasama sama pihak outlet, caranya bikin apa biar kelihatan Serasa Desa ini biar lebih
rame. Oke. Nah, peranku di situ jadi content creator, ya udah aku meromosiin, bikin campaign-nya, terus jalannya kayak gimana. Itu biar rame aja. Kalau gagalnya sih enggak ya. Kalau gagalnya enggak. Cuman memang ada beberapa makanan mungkin enggak ke up itu iya. Kan saking banyaknya menu ya saking banyaknya menu jadi orang tuh pasti milih juga yang favorit juga. Nah kita gimana cara mengunggulkannya ya mungkin diadakan festival itu tadi biar orang bisa mencoba ya itu kan juga bagian dari guideline, bagian dari campaign kayak gitu sih. Kalau itu kan secara efeknya di produk nih ya. Tapi kalau efeknya di konten misalnya nih, udah bayar konten kreator mahal-mahal nggak ngefek nih. Nggak ngefeknya dalam arti kontennya aja, wes. Kontennya sepi gitu misalnya, komennya dikit, like-nya dikit gitu. Kalau itu aku rasa semuanya pasti ngalamin ya, pasti ngalamin nggak cuman dari pihak aku yang kerja sekarang ya. Kayak gitu-gitu tuh tergantung kitanya pinter-pinternya ngatur postnya itu postnya itu mau dibikin seperti apa. Iya. Dan menurutku itu tadi kalau misalnya komen itu juga nggak terlalu berpengaruh sih. Yang penting tuh pesannya. Kalau aku pesannya, kalau misalnya memang nggak nyampe dan itu yang memang harus disampaikan, ya udah kita tinggal minta bantuan Meta, tinggal minta buat nge-ads kayak gitu biar naikin lagi. Minta bantuan Meta dalam arti di ads? Di ads. Jadi kita tuh sebenarnya juga nggak jauh-jauh ya Mas. Maksudnya kalau misalnya mungkin aku ini mungkin ada KPI yang harus aku kerjakan. Ini mungkin aku harus goal. Tapi kalau misalnya di food nggak ada ya. Kalau nggak kecuali ada festival gitu. Aku balik lagi ke misalnya aku yang di real estate. Misalnya aku KPI ini nggak goals ini. Goals ya udah. Aku tinggal mungkin aku kerja sama media partner. Biar kenapa sih? Biar naik lagi insight-nya. Meningkatkan awareness juga lah ya. Iya, jadi biar orang tuh tahu karena aku sangat berterima kasih ya sama media partner ini. Tanpa adanya mereka juga kita sebagai brand juga nggak akan kebantu loh. Salah satunya? Salah satunya Madiun AE. Kirain Cawapres Radar Madiun. Cawapres Radar Madiun. Oke, ya. Cawapres Radar Madiun juga kayak gitu-gitu. Dia tuh bantu juga kok, gitu media ya? Harus dituntun dulu ya. Media partner ini tuh bantu banget walaupun nggak dari Meta aja loh ya. Iyalah kan kalau misalnya udah masuk media resmi kan, masuk website kan lebih trustnya orang lebih tinggi kan. Iya, karena media partner ini yang sudah berkecimpung lebih lama mungkin. Terus habis itu trustnya kepada media-media ini juga yang akhirnya juga kecipratan gitu loh. Kalau misalnya kita sebagai brand itu mau kayak mau bantuan atau kayak gimana. Sebenarnya bukan lebih bantuan tapi kerjasama. Oke. Kerjasama. Seefektif apa sih akhirnya ketika Desinta meng-hire konten kreator luar itu untuk bisa meningkatkan penjualan dan engagement mungkin di sosial media? Maksudnya apakah meng-hire ini mungkin buat brand-brand juga yang lagi nonton kita efektif nggak sih meng-hire konten kreator untuk promosi? Efektif loh. Efektif ya? Menurutku efektif. Karena apa? Lebih tertata lebih tertata. Yang kedua tuh tersistematis. Secara langsung. Karena kenapa? Kalau misalnya nggak ada dua ini tertata dan tersistematis, itu jadinya berantakan. Berantakan dalam arti penjadwalan. Terus kayak kontennya ini mau dibuat seperti apa, nggak ada pesan yang akan disampaikan, itu juga nggak akan meningkatkan brand awareness itu tadi loh. Itu tuh kalau konten creator menurut aku tuh sangat penting ya kan. Ya itu tadi balik itu lagi. Kalau pengen kontenmu bagus, feed Instagram bagus, terus kayak lebih meningkatkan brand awareness-nya di luar, lebih baik pakai konten creator. Pakai konten creator. Pakai konten creator. Seefektif mana Instagram dan TikTok? Tergantung. Yang kamu rasakan? Kalau buat sekarang ya, sebenarnya itu lebih efektif TikTok karena orang kalau malam sekarang itu scrollnya ke TikTok terus. Reels kan juga tapi. Iya, karena kan Reels juga ngadopsi TikTok dulu. Iya sih, iya. Itu. Aku bukan mau jelekin Instagram ya ini. Iya. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Mark Zuckerberg ya. Emang kenyataannya seperti itu. Enggak, tapi kalau kamu bilang Reels mengadopsi TikTok, iya sih. Akhirnya ya. Akhirnya kayak gitu. Akhirnya semua ngikutin TikTok. Nggak mau kalah sama TikTok. Even Twitter pun dulu akhirnya sampai berubah jadi X. Bener. Ngadopsi dari mana juga. Iya, sekarang tuh
X tuh ada video Iya. pendek yang scroll langsung lanjut juga. Itu juga ya karena mungkin gini ya, platform-platform tersebut nggak mau kalah kali sama TikTok. Akhirnya harus ada. Iya. Padahal yang di-reels juga itu juga video TikTok yang dimasukin reels. Termasuk YouTube Shorts. Ya. Nah, itu kan juga scroll terus gitu. Terus. Kayak TikTok gitu. Iya. Berarti adaptasi terhadap hal-hal yang sedang tren itu juga sangat-sangat penting sekali ya. Maksudnya gini, ketika aku punya media sosial, misalnya aku punya Instagram gitu, terus rivalku si TikTok ini caranya seperti itu, terus aku menganggap, wah kita nggak akan ngikutin mereka. Tapi mereka secara efektivitas penggunaan sosial media ternyata digemari. Nah, otomatis kan aku nggak bisa kolot nih. Aku harus adaptif dengan, kamu gitu ya mainnya. Yaudah aku juga ngikut deh gitu. Tapi bukan berarti Instagram jelek loh ya. Bukan Instagram. Bukan lebih mengunggulkan mana yang lebih prefer ya. Tapi ini menurut aku pribadi ya. Menurut aku pribadi memang aku biasanya ya kalau malam itu sukanya scroll TikTok. Nah, dari situ aja dari kita yang kebiasaan scroll itu, terus dari cara Reels ini ngadopsi TikTok, berarti kan otomatis secara mutlak orang-orang juga pasti kan oh ya udahlah TikTok. Berarti TikTok aplikasi yang sekarang digemari TikTok. Oh, cari tren apa? TikTok. Cari kuliner yang gimana? TikTok. Dan search keywords-nya itu lebih dimudahkan di TikTok. Contoh nih misalnya aku pengen cari makan nih di Madiun, kuliner di Madiun yang enak. Coba cari search di Instagram. Pasti ketemunya user, persona akun. Jadi nggak langsung ke arah videonya yang kita mau. Iya. Iya kan? Oh enggak, sekarang beda sekarang. Gimana gitu? Sama kayak TikTok. Jadi ketika aku kan pernah kan waktu itu di Ngawi. Iya. Aku iseng tuh di Instagram, kuliner Ngawi. Sekarang langsung ini kok. Explore-nya kan? Iya, explore. Tapi nggak langsung kayak itu loh, maksudnya aku kayak nggak langsung to the point-nya yang kita mau gitu loh. Jadi itu kan masih secara explore aja kan? Iya kan? Gitu. Nah kalau TikTok tuh lebih tahu kemauan kita deh kayaknya. Dia bisa baca pikiran kita kayaknya ya. Iya, loh. Jangan kan gitu. Sekarang aja kita kalau habis buka belanja nih. Bener, ya kan? bener. Pasti ada kan sponsor iklan-iklan yang ada di Instagram. Iya. Kayak kemarin aku mau buka deodoran. Enggak lah. Enggak pernah bawa aku. Okay. Kemarin aku searching Tumblr Corksicle. Nah, di website. Website tuh bukan bukan Instagram. Terus aku buka Instagram kan buka beranda. Langsung keluar. Langsung Tumblr gitu-gitu. Ya, itu namanya teknologi. Teknologi. Tapi kadang iya, pernah nggak sih Mas Tori itu dengar kayak kita tuh kalau ngomong misalnya itu tadi cari Tumblr, akhirnya keseges yang keluar juga Tumblr juga kayak gitu-gitu. Oh, penting algoritma atau isi konten? Wah, ini pertanyaan bagus. Nih ya, Des. Ini mungkin akan nyambung ke pembahasan kita tadi ya. Sebelum di itu aku mau tanya daripada lupa. Ada orang bilang netizennya TikTok itu tolol. Pendapat kamu? Jadi kayak gini, misalnya ada konten apa di TikTok itu kan? Iya. Terus akhirnya konten itu ada juga di Instagram. Terus misalnya captionnya seorang pengguna TikTok melakukan ini, komennya kamu tau nggak? Gimana? Nyalahin netizen TikTok. Komennya tuh, oh pantesan main TikTok, tolol sih. Kayak gitu-gitu. Menurut kamu gimana sih? Maksudnya gini, ini kalau versiku ya, aku juga bingung juga nih. Kayaknya cara netizen berkomentar di TikTok sama Instagram kok ya beda. Cara pola pemikirannya ya? Iya. Kayak, ini. Biasanya mengotak-ngotakkan sih mereka. Kayak mengotak-ngotakkan, kayak yaudah untung aku nggak main ini. Untung aku mainnya X. Kayak gitu-gitu kan? Iya. Pasti. Terus ada gini, ada yang, ini, aku juga bingung ya, kenapa sih orang-orang TikTok tuh komennya tuh sama? Kayak misalnya ada tren apa gitu, misalnya joget. Misalnya statue. Terus
komennya tuh aneh gitu menurutku. Juaranya tetap siapa gitu. Nama-nama sing yo, iki sopo. Terus ada nama-nama kayak kemarin tuh siapa sih? Kamu pernah tahu nggak sih yang di komen-komen TikTok tuh loh? Bukan Finding Sapno. Bukan Finding Sapno. Mungkin juara satunya siapa gitu. Juara satunya tetap ini. Juara satunya tetap ini. Iya, aku tahu. Aku pernah tahu. Itu siapa anjing? Gaul. Maksudnya kan nggak relate ya? Iya. Nggak relate. Ya ngapain kamu mengcompare konten orang dengan juara satu yang tetapi juaranya tetap Fuji, juaranya. Oh iya. Kayak gitu kan? Maksudnya menurut kamu gimana? Ya itu menurut aku kayak gitu juga nggak nyambung sebenarnya. Iya. Nggak nyambung karena itu kan tergantung personanya pribadi ya. Maksudnya masing-masing orang ya. Bukan dari platformnya yang salah. Kalau menurut aku bukan platformnya yang salah. Jadi memang masing-masing personal. Tapi aku bukan mengotak-ngotakkan X, TikTok, Instagram ini punya pemikiran yang begitu loh ya. Maksudnya Mas Tori katakan tadi ya. Itu memang orangnya aja kali. Tapi kok gitu, beberapa orang tuh gitu di TikTok. Dan itu selalu mengikuti. Karena dia tuh kayaknya FOMO aja ya, pengen komen kayak gitu tuh FOMO lah. FOMO biar, kalau misalnya nih orang nih biar jadi yang nomor 1 di komen, akhirnya di reply, apa sih. Itu kan juga naikin insight dia secara langsung. Misalnya gini nih, aku nih, jadi kayak gitu yang ikut FOMO tadi tuh. Aku komen gini, ini bisa ini bisa klik 2 kali langsung masuk surga kayak gitu. Kan akhirnya aku nge-like secara nggak langsung, aku juga nge-like gitu loh di bawah alam sadarku ini. Akhirnya juga naikin insight-nya orang itu tadi kan. Iya. Lalu kenapa Anda lakukan? Nah itu tadi. Karena mungkin ke-trigger pemirsa. Aku nggak tahu ya. Oke, baik lagi ke pertanyaan tadi bagus ya. Iya. Penting mana algoritma dengan isi konten? Orang kadang bikin konten effort banget, niat banget, pakai kamera bagus, ya kan, lighting, bla bla bla, pakai mikrofon, ala-ala presenter gitu lah. Viewersnya ya 500-800 gitu. Dibandingkan video atau gambar, bahkan video pemandangan, quotes, misalnya bojoku semangatku, ora rondo, ora oke, apa, terus dengan lagu dangdut gitu. Ya 20.000, 30.000 orang lah yang view. Nah, itu gimana? Maksudnya konten tolol dengan konten effort dan niat, ini kok jauh lebih efektif yang nggak niat gitu loh. Kalau itu tergantung persepsi juga. Isi pesan itu tadi, kalau misalnya nggak disampaikan dengan betul-betul, itu kadang juga emang nggak ini ya, maksudnya kita juga kesel kali ya, maksudnya udah bikin niat-niat, bikin niatnya, tapi kok nggak ini. Iya. Tapi memang itu tadi Mas, kalau memang nggak disesuaikan dengan mungkin ya itu isi pesan sama algoritma yang sudah ini memang harus jadi satu kesatuan mungkin di era sekarang loh ya, di era sekarang. Karena kita nggak menutup kemungkinan memang nggak jauh dari sebuah tren, tapi ya harus disesuaikan lagi. Nah, kayak tadi misalnya konten yang truk dikasih tulisan di truk dikasih ini, mungkin bagi sebagian orang kata-kata itu nyambung, kata-kata itu relate. Kata-kata itu relate. Nah, dari relate tersebut, kita tuh sebenarnya bisa loh manfaatin. Misalnya, sekarang orang bilang kayak gini, 50.000 apa tak kasih, uang 50.000 apa tak kasih kata-kata ini. Iya. Itu kan sebenarnya konten nggak niat. Nggak niat dan nggak penting sebenarnya. Nggak penting. Tapi kan orang akhirnya teknik marketing sekarang juga pakai yang kayak gitu. Tapi tergantung lagi isinya. Nah, karena hook-nya awal seperti itu, orang jadi tahu, orang jadi lihat. Orang jadi nerusin sampai selesai. Iya. Contoh, pasti Mas Tori kalau malam-malam lihat seorang anak ini sedang mencari ibunya. Akhirnya ini teknik marketing. Akhirnya ke marketing itu tadi. Tapi tiba-tiba orang itu datang ke toko chat ini. Iya. Iya. Nah, kayak gitu tuh tetap berarti bukan salah algoritma atau isi pesannya, tetap harus dikorelasikan. Kalau ini ya menurutku itu tetap harus dikorelasikan. Kayak gitu-gitu. Akhirnya
Kayak gitu tadi. Iya. Karena kita sudah mulai seru banget ngobrolnya, kita minum Tomorrow dulu kali ya. It's Tomorrow time. Wah, ini enak sekali. Rasa kopinya, kopi banget. Lah, kayak gitu ya. Orang kalau marketingnya yang iklan banget, kadang tuh, ya udahlah gitu. Tapi iya, kalau misalnya kalau dikemasnya dengan baik, pasti juga tertarik. Dulu ada lagi yang kayak kayak disiram air terus nggak kena jadinya langsung. Oh iya. Jadi pengemasan kontennya. Iya, pengemasan kontennya tuh bukan berdasarkan isi konten atau algoritma lagi, tapi dari dua itu algoritma sama isi konten tetap harus korelasi. Akhirnya jadi sebuah iklan yang bagus. Oke. Menurut aku kayak gitu. Apalagi sudah dikuasai teknik marketing yang nggak kalah keren atau nggak kalah jauh lah. Maksudnya dari brand-brand yang lain. Jadi tetap harus menyesuaikan kalau kataku mah. Kayak gitu. Nah, terus kita coba membahas terkait ini pasti yang nonton kita juga ada beberapa yang punya usaha juga UMKM nih, Des. Kamu kan juga as a content creator dan content planner nih. Kadang UMKM saya nggak tahu juga sih UMKM lapak-lapak jualan makanan dan lain-lain itu mereka se aware apa dan se intens apa menganggap bahwa digital marketing itu penting. Cuman perlu nggak sih mereka tuh butuh konten ataupun konten kreator ataupun konten untuk mendukung jualan mereka? Kalau saranku mulai aja dulu dari merekanya sendiri dulu kalau buat UMKM ya. Karena gini, kalau misalnya kita sorry, aku potong. Mungkin pertanyaannya juga bisa ditambah gini. Apakah apakah konten ini hanya berlaku di tempat makan besar? Enggak. Atau warung angkringan pun bisa gitu? Bisa loh. Itu tadi karena kita kebutuhannya beda-beda. Kalau memang di perusahaan besar kita bawa brand, mungkin kalau buat UMKM itu sendiri jadi content creator as a person-nya itu tadi. Jadi misalnya nih aku punya angkringan. Aku maksudnya bisa gitu loh kayak ngontenin angkringanku sendiri buat tak jualin. Tapi tetap itu tadi tetap harus ngikutin arus lah. Kalau misalnya dia nggak bisa belajar yang lebih, menurut aku bisa-bisa aja, sah-sah aja sebagai content creator yang jadi diri sendiri loh ya maksudnya. Aku punya angkringan, aku kontenin. Misalnya gini, oh ya udah ngikutin tren aja yang ada kayak gitu-gitu. Terus contohnya ini yang paling tak sukain ada salah satu UMKM di Surabaya. Tapi UMKM gitar ya. Kalau Mas gitar? Iya. Dia tuh selalu ngikutin tren. Padahal nggak gede. Tapi jadi itu orang jadi tertarik lihat kontennya. Gitarnya tuh maksudnya dia bikin gitar? Enggak, toko gitar. Oh, toko gitar. Iya, toko gitar. Sebenarnya nggak gede tokonya. Dan dia tuh juga baru merintis. Tapi aku suka kontennya karena apa? Dia tuh selalu ini loh, nggak giat buat meromosiin tokonya sendiri. Berarti kan dari situ dia juga udah mencanangkan ke dirinya sendiri bahwa iki loh tokoku, aku iso jadi content creator. Jadi nggak perlu ini, aku as a owner aja, aku wis bisa. Gitu. Oke. Berarti sebenarnya tidak harus meng-hire content creator? Tidak harus, tapi kalau misalnya mau lebih tertata, lebih terjadwal, tersistematis, itu memang itu disarankan lebih baik pakai content creator. Karena mungkin ya tarafnya udah gede atau gimana nggak bisa punya followers lebih banyak gitu misalnya. Iya, maksudnya brand ini mungkin sudah waktunya ekspansi, waktunya gini. Nggak mungkin kan kita juga misalnya nih kita sebagai owner angkringan, kalau misalnya ini rame kita terus yang turun kan, pasti kita juga punya tim untuk yang membantu kita juga kan, pasti kayak gitu. Dan content creator penting nggak penting itu juga tergantung kebutuhan itu tadi, kebutuhan apa dulu gitu loh. Jadi misalnya Mas Tori nih punya toko apa, butuh nggak ya aku kalau misalnya budgetingku segini dan sebagainya, ya udah selama aku bisa kerjakan sendiri dan aku rasa aku bisa, ya bisa aja karena Mas Tori juga bagian dari content creator itu sendiri, bisa aja gitu. Sekarang kan
Mas Tori kan juga content creator. Ya, secara harfiah kita semua konten kreator. Iya, secara harfiah. Walaupun mungkin aku konten kreatornya udah mulai dilirik brand misalnya. Iya. Kalau yang masih kecil-kecil kan, kalau kalian upload foto keluarga itu kan juga konten juga, kalian termasuk konten kreator gitu. Nah, kalau aku sih ya apa ya? Kalau aku sih mungkin nggak berusaha untuk tidak ikut arus sih, Des. Salah nggak? Nggak salah juga sih, nggak salah juga. Tapi kan nggak semua yang nggak diikutin arus kan, Mas Tori juga nggak lihat itu kan? Pasti lihat kan? Pasti lihat, tapi memilah mana yang mungkin aku nggak mau ikut dan sama kayak aku. Okay. Itu juga hak atau masing-masing orang ya, maksudnya dalam memilah atau memilih itu tadi, mau nggak ikut arus atau nggak ikut arus, itu tuh juga dari pribadi kita harus pinter-pinter milih. Kayak kemarin tren sampai sekarang sih, tren statue itu sempat bikin nggak? Aku sempat. Di apa? Elevanya atau di Stradis? Oh enggak, buat aku pribadi. Oh, berarti itu kan berarti tidak relate dengan bisnis kamu. Iya, itu. Nah, itu dari gitu loh. Ya, Mungkin ya, aku suka nih sama statue. Mungkin aku suka sama statue. Tapi itu buat aku pribadi aja. Joget-joget aja. Ya. Karena selama ini aku mikir kayaknya statue juga nggak akan masuk buat brand. Iya. Gitu. Karena ketika kalian mau statue apapun, ketika katakanlah misalnya kalian punya brand makanan gitu ya. Terus andanya nih makanan nih. Makanan. Terus habis itu kan orang satu nggak peduli sama statue-mu. Yang kedua, ketika makananmu ini akhirnya dicoba orang dan nggak enak, ya sama aja. Dan ini juga pasti nggak akan disorot. Betul. Karena juga nggak akan peduli. Iya. Ya apa yang mau disampaikan apa? Iya. Sedangkan nih kopi enak misalnya. Kopi enak. Nah ini harusnya gimana sih bikin iklan kopi itu yang kayaknya orang-orang pada suka kayak gitu. Iya. Menarik. Oh, tentu saja. Udah berapa menit ini? Wih. Kita ngobrolnya asik banget sih, Des. Kamu salah satu tamuku yang cukup bikin aku betah untuk ngobrol karena tidak semua tamuku ngobrolnya bisa wong gitu ya. Tentunya kita juga di Studio Maju Hardware. Kamu HP-nya beli di mana? Di Maju. Tenanan gitu. Tenan. Kamu pakai apa? Sekarang. Aku sekarang ada iPhone, ada Samsung. iPhone sama Samsung. iPhone berapa? iPhone berapa ya? Oh, XR. Oh, kayak punya aku dong. 10R ku tuh jadul. Gak ganti. 10R ku tuh gak ganti-ganti, iya. Berapa giga? 64 kalau nggak salah. Sama, 64 juga. Kayaknya kita perlu suntikan dana, Pon. Makanya. Iya. Kan katanya ada kabar katanya tahun ini udah mau launching iPhone 17. Oh, katanya. gitu. Iya. Samsungnya apa? Aku Samsungnya berapa ya? 35G. Apa ya? 35 ya? Ada ya? Iya. Sepenting apa gadget untuk mendukung konten? Penting sih. Nyambungnya ke Maju dong. Oke, iya. Penting kalau menurut aku karena gak cuman dari kamera aja ya, maksudnya yang profesional. Kita tuh juga kalau misalnya ada ide di jalan, pakai HP tuh sesuatu yang sangat memudahkan loh untuk capture ide-ide kita yang ada di jalan. Oke, kamera. Dari segi dari HP ya, dari HP ya. Ini kan yang bisa praktis dibawa kemana-mana. Betul. Ibaratnya. Istilahnya dunia dalam genggaman. Iya, dunia dalam genggaman. Nggak mungkin kan kalau misalnya kita bawa nih. Ya apa? Tidak dong. Iya. Karena ini dalam satu genggaman aja udah ada flash. Betul. Udah ada kamera, udah ada yang memudahkan gitu loh. Jadi kalau kita misalnya nih ya kalau jadi content creator, kalau misalnya ada ide nih di jalan tiba-tiba, misalnya kamu kepikiran apa gitu, itu bisa aja di capture langsung gini. Oh ya udahlah, referensiku aku ambil dari sini. Karena nggak setiap aku di kantor aja loh yang maksudnya punya pikiran mau mengerjakan sesuatu. Mungkin kan pasti di jalan juga kepikiran. Oh nanti ya aku buat adaptasi ini. Betul. Kayak gitu-gitu. Atau bahkan ketika di kantor kita mencoba untuk mikir, cari ide, cari inspirasi itu nggak ketemu. Iya, kadang burn out. Ketemunya waktu misalnya
Atau ketika di jalan, maksudnya ketika kita berkendara gitu. Iya. Terus tiba-tiba, aku pernah tuh kayak gitu beberapa kali. Nah. Kayak gini, lagu. Kan aku pernah tuh, aku tuh udah niatan tuh. Katakanlah misalnya abis dari sini kan, aku pulang, nanti malam aku sudah nawa itu niat bikin lagu. Aku akan menyiapkan cangkir Tomoro misalnya, biar melek, terus sambil ngerokok misalnya. Lalu aku akan membuat lirik. Nyampe rumah, kayak gitu, aduh susah banget nih idenya. Ternyata ide itu datang ketika aku naik motor, ketika aku jalan kaki di pasar, terus tiba-tiba, tapi aku langsung iya kan record kan biar nggak lupa nggak gitu. lupa. Nah kayak gitu, dan kita tuh juga jarang banget kemana-mana bawa kertas. Iya. Nah di sini tuh juga ada memo yang catatan, jadi gampang gitu loh. Kita tuh udah di era sekarang tuh kalau nggak pakai HP nggak mungkin lah kayaknya yang buat bantu kita kemana-mana. Pasti kita juga butuh sesuatu juga apapun dari HP karena dia fitur-fiturnya disesuaikan lagi ya sama kebutuhan kita kalau kayak gitu. Kamu punya HP 2 tuh berarti bawa fungsikan semua kan? Tak fungsikan semua. Kalau memang ya iPhone nggak usah diraguin lagi lah. Kameranya nih. Kalau Samsung memang daya tahan baterainya lebih keren ya. Iya. Yang buat konten yang iPhone. Ya. Kayak gitu. Kalau Samsung buat apa? Kalau Samsung buat kayak cuman buat pekerjaan sehari-hari aja, buat catat, yang buat download Tinder yang mana? Kamu download Tinder nggak? Enggak. Bubble? Enggak. Enggak pernah aku. Tele buat apa? Sekuat apa digital marketing atau AI di era masa depan? Wah ya. Nah, ini sebenarnya pertanyaan ini nyambungnya gini, Des. Balik lagi yang kamu bilang bahwa AI itu mengerikan. Iya, AI itu mengerikan dan teknologi itu semakin gila ya. Iya. Sekarang tuh kan kita ngalamin ya tadi yang kita bahas ya, Instagram, TikTok, algoritmanya seperti itulah, bla bla bla, explore video, scroll. Kira-kira 5 atau 10 tahun lagi akan berubah nggak pola-pola orang bersosmed? Pasti. Termasuk AI tadi ya? Pasti. Jangankan 5 tahun atau 10 tahun, besok aja pasti udah beda lagi kan polanya. Iya. Kayak gitu. Mungkin nggak pola ya. Dari tren itu aja nanti jadi pasti ngelingkar satu circle gitu. Pasti membentuk hierarki. Nggak mungkin nggak kalau kayak teknologi kayak gitu tuh pasti nggak mungkin nggak membentuk suatu hierarki ya. Contohnya maksudnya gimana? Jadi maksudnya gini, kalau menurut aku dari pola-pola yang sekarang ini itu nanti juga akan ngebentuk pola-pola yang lainnya. Maksudnya kayak gini, jadi segitiga ya, dari peringkat atas mungkin dari tren dulu. Jadi tren ini terus nanti turun lagi, kita dibentuk pikirannya buat ngikutin. Akhirnya ngikutin kan. Kita dihipnotis gitu. Iya, otomatis kayak gitu. Nanti semakin teknologinya semakin canggih lagi, kita juga dipaksa untuk mengikuti lagi. Kalau nggak ngikut nanti juga nggak tahu. Ya, ketinggalan. Nggak cuman ketinggalan loh. Orang kalau sekarang kalau bilang ketinggalan aja, itu juga salah sih menurut aku. Malah bukan ketinggalan lagi, itu bisa membahayakan diri sendiri. Termasuk ibu saya ya. Ibu saya itu tetap harus tak ajarkan teknologi yang sekarang tuh kayak gimana. Karena kenapa? Takutnya kalau nggak bisa mengikuti, apalagi di masa yang akan datang ya, 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Kayak gitu. Nek diplokoto ibaratnya. Diplokoto orang gimana? Iya, betul. Karena bukan tameng sekarang orang jahat itu bukan dari itu hampir Des. Iya, itu kan? hampir terjadi di ibuku. Nah. Jadi ya kan mamaku kan buka apa ya waktu itu ya? Ya Instagram ya. Tiba-tiba tuh, "Toriki kok enek undian 100 juta hanya dengan apa ya kemarin lupa aku. Hanya dengan Bukaling, menukarkan ya, kayak gitu-gitu. Terus aku bilang, "Jangan. Penipuan," aku bilang gitu. Maksudnya kalau nggak diajarin gitu kan bahaya juga. Iya, gitu. bahaya juga. Nah, itu tuh dan hacker sekarang tuh jauh lebih mengerikan juga kan. Nggak sekadar nggak cuma halo, ini dari keluarga Anda ditabrak itu kayak udah usang itu sekarang. Usang. Sekarang mainnya udah link kayak gitu-gitu, mainnya link, bener. nge-scam. Bahkan akun-akun negara aja sempet juga kan diretas. Betul. Maksudnya kita benar-benar harus waspada sih kalau
kayak gitu tuh. Tetap ya AI itu tetap ada positifnya, kita tuh juga dibantu. Ya, Pekerjaanku kita dimudahkan juga iya, sebenarnya. pekerjaanku tuh juga nggak jauh loh dari AI karena aku juga pakai ChatGPT untuk pakai DeepSeek, cari Gemini, inspirasi. Iya, cari inspirasi tuh nggak jauh-jauh dari mereka juga, gitu loh yang membantu kita. Tapi harus kita gunakan dengan sebaik mungkin. Maksudnya kita pasti nggak mungkin kan kayak berpikiran jahat atau kayak gimana. Maksudnya jangan sampai terpikirkan. Jangan sampai terpikirkan seperti itu. Apalagi ikut arus yang negatif ibaratnya. Ya kita bolehlah menyebarkan teknologi ini secara positif oke lah. Tapi kalau secara negatif ya itu tadi. Tapi kalau secara teknologi kamu ngikutin terus ya? Dan harusnya dan itu syarat menjadi konten kreator? Ya harus. Dan ini sih Mas, aku tadi mau nyampein. Dan pemerintah ini harusnya lebih bersikeras sih. Maksudnya untuk menginformasikan sebuah teknologi, terutama untuk Komdigi ya, untuk Komdigi saat ini. Aku lebih prefer kalau Komdigi ini lebih ngadain ibaratnya AI ini kan semakin kenceng kan ya, harusnya jangan sampai kalah sama AI-nya itu sendiri, akhirnya jadi rakyat yang kayak kita gini tuh akhirnya jadi lebih percaya sama AI-nya daripada pemerintahnya. Harusnya pemerintah juga harus bisa ya, maksudnya harus bisa ngasih tahu loh informasi yang apa ini jangan sampai juga ketinggalan sama AI-nya itu sendiri. Kadang tuh aku juga heran ya, informasi-informasi kayak gitu malah aku dapetin dari website luar, bukan dari website pemerintah itu sendiri loh. Ya enggak? Oh iya. Paham kan maksud aku? Misalnya gini, ada peluncuran teknologi baru. Harusnya kalau itu memang masuk ke Indonesia, ibaratnya kita juga negara hukum dan sebagainya. Mungkin aku bukan orang yang ahli dalam suatu hukum atau sebagainya. Tapi kan pemerintah bisa menyaring dan bisa menginformasikan lebih kita terdahulu agar kita lebih aware, misalnya kayak gitu-gitu. Masalahnya tuh ya tetap bisnis deh. Iya ya. Kemarin aja Starlink hampir dilarang di Indonesia kan, Starlink. Iya. Padahal ya maksudnya ada beberapa teknologi yang memudahkan dan murah. Tapi ketika itu masuk ke Indonesia, yang lain kan ketar-ketir lah. Kalau ini masuk ke Indonesia, orang-orang pada beralih ke ini, terus bisnisku gimana dong? Akhirnya coba itu pemerintah tolong dong dilarang biar nggak masuk. Padahal kita sebagai customer ya butuh itu. Butuh itu ya. Gitu. Tapi kamu cukup bisa mengoperasikan sosmed apapun itu fungsinya ya? Insya Allah. Dalam arti kamu cukup ngerti toolsnya ya. Toolsnya, Telegram juga. Harus mau ngerti sih karena itu kewajiban pekerjaan kan. Jadi mau nggak mau harus dituntut mau ngerti, mau belajar, kayak gitu. Karena memang itu pekerjaan makananku sehari-hari. Kalau misalnya aku ini konten creator nggak tahu nih algoritma itu apa, terus toolsnya itu apa, pengerjaannya kayak gimana aku mau kerja. Nah, berarti kan cukup ngikutin sosmed ya? Iya, cukup. Tapi semua sosmed sempat diinstal? Diinstal, saya pernah. Berarti termasuk Tinder? Enggak ya? Ini agak ngehe. Masa nggak pernah install Tinder sih? Nggak pernah. Kamu nggak pernah cari-cari jodoh di sosmed? Enggak. Kenapa? Nggak. Dulu. Kalau Liner B dulu zaman. Apa itu? Bahkan, nah ini contohnya ya teman-teman. Apa itu? Apa? Dulu itu line. Ada, ya dulu tuh ada namanya line. Kalau HP-nya digoyangkan gini dapat teman, itu namanya Liner B namanya. Oh iya? Iya. Loh, line yang sosmed ini biasa. Sudah dipastikan ya teman-teman, kalau ini kelahiran tahun berapa? Saya tuh baru punya HP tuh SMP kelas 2, Des. Kamu punya HP? SD kelas 5. SD kelas 5 kan? Ya karena masih belum mampu. HP pertamamu apa waktu itu? Friend. Hah? Friend. Gak tahu pasti. Tahu. Yang mana? Friend biru itu toh logonya. Loh iya loh. Friend. Itu Cagi. Iya toh. Friend toh. Iya. Friend. Dulu HP-nya putih. Kecil iya. Gitu. Logonya kan biru itu toh. Enggak. Maksudnya bukan touchscreen toh. Bukan lah. Iya. Kan dulu belum tahun ada. Berapa itu? Tahun berapa ya? 2005 kayaknya. 2006. Oh 2006 Friend. 2006 Friend. Tanyain dong HP pertama gua apa? Apa?
Motorola E398. Kamu tahu nggak? Tahu mereknya aja Motorola. Iya, Motorola. Itu Iya. waktu itu aku beli itu gara-gara habis sunat. Karena Wah dia. sangguku kan akeh. Wah, sangguku akeh. Terus tuku HP pertama. Itu yang gini bukan? Itu ini Motorola Rocker. Kok Rocker sih? Bukan. Razer. Oh. Razer. Tahu tuh. Mas Rizal itu. Nah, itu Motorola tuh dulu E398. Terus dulu kan videonya masih 3GP gitu kan. Kayak main di semak atau main di warnet. Video terkena tsunami gitu maksudnya. Ini orang-orang lawas ini pasti tahu nih. Kalian pasti pernah kan tahu video terus judulnya main di semak apa 3GP. Tahu nggak? Enggak. Enggak ya guys, jangan enggak ya? dengerin Mas Tari. Iya. Tapi aku bahas ini tuh gara-gara apa ya tadi? Oh ya, cari jodoh tadi. Iya. Berarti sempat cari jodoh di... Enggak cari jodoh, cari teman aja. Karena cari waktu teman. itu ya anak bocil-bocil zaman segitulah. Oh. Ya, Adpin BBM Oh iya, kan. iya. Sebenarnya dari dulu itu korelasi tadi ya. Dari dulu kita dipaksa untuk ngerti teknologi kan akhirnya. Benar. Mau nggak mau. Benar. Mau nggak mau. Dari zaman kita peralihan friend, Iya. Nexian. Kamu sempat ngalamin Friendster nggak? Pernah, sempat tuh aku ngalamin Friendster. Dulu aku tuh pernah, ini ada momen menarik nih. Aku waktu itu dideketin cewek SMP ya. Friendster kamu apa gitu kan? Hah? Apa? Friendster? Apa itu? Itu loh situs ngomongnya situs di internet gitu kan. Iya. Belum sosmed hitungannya. Itu loh situs di internet. Kamu coba buka, kamu bisa nambahin foto, glitter. Jadi modelnya kayak blogspot gitu loh. Iya, kayak gitu. Terus aku ngecek, ada kayak gini ya? Ya ada. Terus aku bikin lah akhirnya. Akhirnya maksudnya mulai mencoba meraba-raba teknologi di masa itu adalah gara-gara ya dikasih tahu teman, oh ini Friendster, oh ini MySpace. Ya, kayak gitu-gitu. Dulu aja kalau kita video call harus pakai Skype kalau nggak salah. Iya. Nah, kayak gitu kan akhirnya terpaksa kita harus ngikutin sampai pada akhirnya beberapa sosmed itu juga tutup. Betul. Dialihkan dari sosmed yang lain. Mungkin Friendster sekarang diganti Facebook, Iya. Skype sekarang sudah banyak, kita bisa video call di mana-mana kan kayak gitu. Ada lagi yang paling lawas, Mic33 kalau Mas Tori tahu. Main saya. Berarti kita ada di zaman itu. ada lagi sebelum Mic33. Exit. Oh iya. Berarti kita udah tua banget ya Mas ya. Sumpah. MXIT. Iya, Ada iya. lagi yang lebih lawas. Apaan tuh? Sebenarnya pionirnya dia, MIRC namanya. Itu aku pernah juga. Enggak kayaknya aku enggak. Itu enggak, itu bukan ya aplikasi dating chat waktu itu ya. Oh, Dan waktu kita harus itu. ke warnet. Itu enggak ada Iya. fotonya, cuy. Jadi kita bisa aja ditipu sama orang, misalnya cowok sama cowok gitu. Iya, Mas gitu. Karena itu ngetik hai, Oh, gitu. mana kayak gitu-gitu. Tapi kita tuh gini ya, kita sangat-sangat bersyukur ya ada Iya, di iya. zaman itu dan dibawa ke sekarang. Jadi kita pernah ngalamin masa-masa itu loh. Peralihannya itu ini. Iya, dulu kita mau download lagu aja harus lewat Staffa Band, Winamp, akhirnya Masih dimasukkan Winamp. Yang fotonya Mas pakai OB. Iya. Iya kan? Sekarang Iya, Spotify lagunya udah hak cipta semua, Iya. legal semua, kayak gitu-gitu. Terus kualitas soundnya juga Kualitas the bagus, best. iya. Kalau dulu kamu masih mending download di Staffa. Aku beli dulu di counter HP. Mas, isiin dong lagu 20 lagu. Berapa? 50.000 Mas. Bayuh larang men 20 lagu tok. 20 lagu itu. Iya. Nah itu Apa Mas? bersyukur Ngira lah. apa? Ada band. Ya, ada band Cikustik. Nah, gitu-gitu. kayak gitu-gitu kan juga. Iya, dan ternyata udah selesai. Gila ini podcast terlama. ini pertama kalinya saya akhirnya diingetin waktu. Sebelumnya iya? nggak pernah. Sumpah. Percaya apa enggak? Ini pertama kalinya saya diingetin waktu karena udah hampir 1 jam. Jadi ya udahlah kita mau pamitan dulu. Intinya tadi ya, conclusion-nya aja deh. Kasih tahu ke teman-teman intinya terkait digital marketing, kesadaran untuk ngonten yang notabene mungkin bisa bermanfaat juga untuk menghasilkan rezeki dan lain-lain, Des.
Biar orang-orang kolot ini mungkin bisa disadarkan gitu. Silakan. Kalau saran nih buat kalian kalau mau konten itu mulai aja dulu dari diri sendiri ya. Jadi nggak usah perlu malu. Maksudnya, oh nanti iniku jelek, apa ini jelek, enggak, jangan mikir jelek dulu. Yang penting isi konten kalian itu bagus. Kalau isi konten kalian bagus, sebaik apapun itu nanti hasilnya, itu nanti juga kalian juga nikmatin sendiri. Apalagi kalau udah ngasilin duit. Iya. Dan ketika kita semakin peka dan adaptif dengan teknologi sosial media, insya Allah kita akan terus diberikan chance atau kesempatan untuk bisa mendapatkan peluang-peluang yang notabene akan menghasilkan rezeki untuk kita juga gitu. Iya, betul banget. Jadi kita harus ngikutin banget yang namanya teknologi. Iya, benar. Asal dalam positif ya, Mas. Iya. Maksudnya membuka hal-hal yang positif gitu. Salah satunya ya Tinder tadi. Oke, terima kasih banyak Desinta. Sudah hadir di IPK 57. Terima kasih ya Mas, terima kasih banyak. Ya. Semoga juga obrolan kita bisa memberikan insight yang positif juga untuk teman-teman semuanya amin, sobat amin. maju ya. Pasti. Dan pastikan terus untuk tetap mengikuti kita di YouTube channel kita di Maju Media Kreatif dengan like, comment, subscribe karena kita masih akan terus menghadirkan narasumber dan juga bintang tamu yang semoga juga bisa terus memberikan inspirasi dan cerita-cerita menarik dari versi mereka masing-masing. Dan pastikan terus untuk menonton IPK 57 yang tayang setiap apa sih ini rilisnya? Senin dan Kamis atau sesuka yang upload pokoknya ya. Pokoknya subscribe dulu aja di Maju Media Kreatif. Dan akhirnya saya Tor Andromeda mewakili teman-teman yang ada di sini mengucapkan terima kasih banyak dan juga Desinta, terima kasih banyak. Terima kasih banyak udah diundang. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di IPK 57 episode berikutnya. Masa sih kamu nggak install Tinder?